Halo semuanya, aku Peter Disa Putra, nomor absen 19. Di sini aku membawa materi pembangkit sinyal AM menggunakan switching modulator. Nah, kita langsung masuk ke materinya aja ya. Materi yang pertama itu ada pengertian. Pengertian dari switching sendiri itu adalah rangkaian yang digunakan untuk menghasilkan sinyal amplitude modulation dengan memanfaatkan sifat non linear dari dioda yang bekerja sebagai saklar elektronik. Nah, yang kedua kita masuk ke komponen utama ya. Komponen utama yang pertama itu ada sinyal informasi. Nah, yang kedua itu ada sinyal pembawa. Terus yang ketiga ada dioda atau saklar non linear. Nah, yang keempat itu ada resistor. Dan yang terakhir ada filter. Dan ini ada 5 dari komponen utama yang kita bawa hari ini. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rangkaian switching modulator. Saya gambarkan sederhana aja rangkaian switching modulatornya. Yang pertama itu ada, kita main di sinyal informasi. Kita hapus saja. Yang pertama itu ada sinyal informasi. Ini simbolnya M dalam kurung T. Sinyal informasi itu nyambung ke dioda. Kemudian dioda nyambung ke VCC. Kemudian di tengah-tengah dari sinyal pembawa dan sinyal dan dioda itu kita ada sinyal informasi. Sinyal informasi simbolnya ada C dalam kurung T. Kemudian di tengah-tengah ada dioda dan VCC, kita isi resistor. Resistor simbolnya seperti ini. Kemudian di bawahnya resistor itu ada ground seperti ini. Dan di bawah sinyal informasi juga ada ground juga. Nah, rangkaian switching modulator seperti ini dibuat sederhana aja. Terus dioda bekerja sebagai saklar yang dikendalikan oleh sinyal pembawa. Ini sinyal pembawa dan ini dioda. Nah, langsung kita lanjut ke prinsip kerja diodanya aja. Yang prinsip dioda itu ada 2. Yang pertama ada forward bias atau positif. Lambungnya seperti ini. Ini positif ya. Terus yang negatif seperti ini. Nah, perbedaannya nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau kita paham juga akan mengerti perbedaannya. Kemudian kita lanjut cara kerja switching modulatornya. Di switching modulator itu ada 5. Yang pertama ada sinyal informasi atau frekuensi rendah. Kita gambarkan gelombangnya aja. Yang pertama tadi ada sinyal informasi atau frekuensi rendah. Gambarnya seperti ini. Terus yang kedua ada sinyal pembawa atau frekuensi tinggi. Gambarnya hampir sama, tapi yang di sinyal pembawa ini agak rapet-rapet ya. Nah, terus yang ketiga ada carrier. Carrier gambarnya mirip sinyal dari informasi, tapi agak banyak gelombangnya. Terus yang keempat ada hasil switching. Hasil switching itu gambarnya seperti kotak-kotak. Seperti ini. Nah, yang kelima itu ada filter.
filter gambarnya ini kita taruh sini karena nggak muat. Filter gambarnya ini. Nah ini gambar filternya. Kemudian kita lanjut aja ke materi selanjutnya, yaitu mengapa Carrier mengendalikan dioda. Karena metode Carrier dibuat jauh lebih besar daripada metode sinyal informasi. Nah selanjutnya kita lanjut ke materi yaitu duty cycle. Nah selanjutnya kita lanjut ke duty cycle. Duty cycle. Di duty cycle itu adalah bentuk gelombang sinus. Jadi maka dioda bekerja 50 waktu on dan 50 waktu off. Jadi seimbang ya. Kita gambarkan gelombangnya aja. Nah, seperti ini, tengah dan ini. Ini seperti ini waktu on-nya di atas dan waktu off-nya di bawah. Jadi perbedaannya gak jauh karena hampir sama 50% antara on dan off. Jadi setara. Kemudian kita lanjut aja ke materi berikutnya yaitu representasi saklar. Saat carrier positif, switch itu tertutup, dan saat carrier negatif itu switch terbuka atau off. Kita gambarkan bentuk saklarnya seperti ini. Ini kita buat yang saklar on dulu ya. Ini contoh saklar on saat carrier positif, dan ini saat carrier negatif yaitu saklar off. Nah kita bisa lihat sendiri yang atas itu ada carrier positif yaitu saklar on, dan yang bawah itu ada carrier negatif yaitu saklar off. Nah kita lanjut ke materi berikutnya yaitu direct Fourier gelombang kotak atau hasil switching. Kita gambarkan aja agar gak bingung. Gambar sederhananya seperti ini. Ini ada deret Fourier gelombang ya. Ini gambarnya seperti kotak-kotak. Ini. Nah yang tengah kita garis kita ya frekuensi. Gelombang kotak dapat dinyatakan dengan deret Fourier seperti ini. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya yaitu proses modulasi perkalian. Nah, di materi ini yang agak penting yaitu materi yang ini yaitu proses modulasi atau perkaliannya atau perhitungannya. Kita langsung ke pembahasannya aja ya. Output switching adalah hasil perkalian dari, kita tulis aja rumusnya ya. Rumusnya itu VO sama dengan di sini ada T, VI dalam kurung T dikali P dalam kurung T. Nah, dengan arti VT itu adalah sinyal informasi dan yang PT itu adalah fungsi switching. Fungsi switching ini saya singkat aja, sinyal informasi, dan ini fungsi switching. Hasilnya mengandung ada komponen DC, frekuensi informasi, frekuensi carrier, sideband, and harmonisasi tinggi. Nah kita langsung lanjut ke materi yang berikutnya yaitu adalah peran filter. Dari peran filter sendiri itu ada fungsinya. Yang pertama itu menghilangkan harmonisasi tinggi, menghilangkan DC, melewati hanya komponen yang diinginkan seperti frekuensi AM. Kita gambarkan topologinya aja. Yang pertama ada gelombang switch
switch ini. Nah, kita ini gelombang switch, kemudian gelombang switch nyambung ke filter. Nah, ini filter kita gambar kotak aja. Filter. Kemudian yang terakhir ada AM. Modulasi AM kita taruh di samping sini aja. Seperti ini. Modulasi. Nah, yang pertama itu ada gelombang switch, terus kemudian lari ke filter, dan yang terakhir di modulasi sinyal AM. Nah, dari materi yang saya bawakan itu, saya juga punya kesimpulan, yaitu switching modulator memanfaatkan dioda sebagai saklar yang dikendalikan oleh sinyal carrier. Carrier dengan amplitude lebih besar membuat dioda on dan off secara periodik sehingga terbentuk gelombang switching. Gelombang ini dianalisis menggunakan direct Fourier dan disaring menggunakan filter sehingga diperoleh sinyal AM yang bersih dan siap digunakan dalam sistem komunikasi. Sekian presentasi yang bisa saya ambil. Terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.